Shalom The Flame dan Divorsi. Saya percaya hari yang baru, ada sukacita yang baru. So kita mau tinggikan Tuhan kita lebih lagi. Come on. Mari kita mau angkat pujian ini sama-sama. Bentuk cinta kita sama Allah yang berkuasa. Amin. You know that I love you. You know that I want you know so much more. More than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I'll live for you. I am devoted to you. Your majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll lift my praises to you. Sekali lagi katakan Jesus. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll lift my praises to you. Sekali lagi katakan dari awal. You know that I love you. You know that I want you for so much more. More than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I'm living for you. I am devoted to you. Surga Tigo, Tigo Come on. Just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Kita katakan Jesus. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Let's music praise God. Dia adalah Allah yang berkuasa, Raja segala raja. Mari tinggikan Dia lebih lagi. Mari sama-sama kita bersorak. Your majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Hey! Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I'll give my praises to you. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Hey! Sorakan haleluya. Amin. Yes. Buat teman-teman yang di rumah, di bulan ini kita sedang memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. So hari ini di suasana yang sama kita mau sama-sama datang mengingat kembali oleh karena salibnya. Hari ini kita ada di tempat ini. Hari ini kita bisa beribadah. Hari ini kita dapat memuji Tuhan kita. Mau angkat pujian ini sama-sama. Kita mau ingat kembali oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib.
kita boleh diselamatkan. Kita boleh menerima anugerah Tuhan yang besar. Yesus baik. Sungguh baik Bapa buat kami. Mari kita mau angkat pujian bersama-sama. Mau katakan hanya Kau. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Dan kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. amin. Dengan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari kita mau katakan karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat. Katakan karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita mau nyanyikan dari awal. Kita mau katakan Engkaulah sumber harapan. Bahwa kuasa-Mu sanggup. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Dan kita mau katakan karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita percaya pada Allah yang berkuasa. Oleh karena salib-Nya hari ini kita ada. Oleh karena pengorbanannya hari ini saya dan saudara sudah diselamatkan. Amin. Jadi kita mau sembah Tuhan kita yang di rumah. Kita mau tinggikan Tuhan kita lagi. Mari dengan segenap hati kita mau katakan karena salib-Mu
Engkau yang berkuasa, hanya namamu yang ditinggikan. Ya percaya oleh karena pengorbanan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih dan setiamu, buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami ada di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah setiap permasalahan yang ada. Kami tetap mau percaya kepada Engkau Tuhan. Kami tetap mau berseru kepada Engkau. Sebentar kami mau mendengarkan Tuhan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Tuhan yang berikan kami hikmat lebih lagi untuk kami boleh menerima dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Kami senang Anda dapat bergabung bersama kami. Selama bulan April, ibadah sudah diperbolehkan untuk jemaat usia 15 tahun ke atas. Kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Kegiatan KKW, KKP diadakan secara online melalui Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Kami mengundang Anda dalam setiap kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom teman-teman Flame, shalom teman-teman T4C, gimana kabarnya? Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur jika hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali datang kepada Tuhan, menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Dan sekarang Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada kami, kiranya Tuhan yang akan menolong hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, hari ini firman Tuhan yang akan saya bawakan berjudul Saya dan Masa Lalu. Nah, waktu saya menyiapkan firman Tuhan hari ini, saya ingat beberapa waktu lalu saya nonton sebuah drama Korea. Dia judulnya adalah Sisyphus the Myth. Nah, di dalam
drama ini diceritakan kalau ada beberapa orang yang naik ke mesin waktu gitu untuk kembali ke masa lalu. Nah, mereka tentunya kembali ke masa lalu itu dengan tujuan-tujuan yang berbeda. Nah, salah satunya adalah pemeran antagonis yang ada di film ini. Dia pengen kembali ke masa lalu karena dia punya niat pengen balas dendam sama orang-orang yang ada di masa lalunya dia. Kenapa? Karena dulu dia itu dapat perlakuan yang gak enak. Dulu dia dapat nggak punya teman waktu kecil. Nah, ada juga salah satunya seorang polisi. Dia juga pengen kembali ke masa lalu untuk ketemu mamahnya. Kenapa? Karena semasa hidup mamahnya sampai meninggal, dia itu kurang perhatian sama mamahnya. Jadi ada hal-hal yang dia sesali di kehidupannya di masa depan gitu. Jadi dia pengen kembali ke masa lalu. Nah, intinya ada banyak antrian orang-orang yang juga pengen kembali ke masa lalu. Karena apa? Karena masih ada penyesalan-penyesalan yang mereka bawa di masa depan dan pengen mereka rubah. Nah, masalahnya adalah dalam kehidupan nyata drama ini atau film ini tuh nggak berlaku gitu ya. Nggak ada mesin waktu yang bisa kita pakai atau kita naiki supaya bisa kembali ke masa lalu. Nah, realita yang harus kita hadapi sekarang adalah jangankan untuk kembali ke 2-3 tahun yang lalu, kita mau kembali ke 1 jam yang lalu aja kita nggak bisa. Nah, inilah yang menjadi persoalan, makanya kenapa perasaan-perasaan yang ditimbulkan pada saat kita mengingat masa lalu itu juga seringkali menjerat kita berulang-ulang gitu ya. Pada saat kita mengingat masa lalu mungkin ada teman-teman yang ngerasa malu gitu ya, atau ngerasa rendah diri banget kalau ingat masa lalu, atau merasa terhina gitu ya. Jadi kita berusaha sebisa mungkin kita pengen buang lah masa lalu itu jauh-jauh, atau kita nggak pengen lah sampai orang lain itu tahu masa lalu kita. Atau mungkin ada juga sebagian dari kita yang kalau ingat masa lalu kita itu merasa menyesal gitu ya, kita menyesali itu dan kita pengen kalau bisa tuh pergi lagi ke zaman dulu, habis itu mengubah itu sehingga kita nggak menyesal gitu. Tapi di satu sisi mungkin kita juga menyadari kalau kita tidak dapat merubah masa lalu itu. Nah, mungkin ada juga di antara kita yang kalau mengingat masa lalu mungkin ada dendam juga yang masih kerasa sampai sekarang, atau rasa benci atau rasa marah gitu ya. Jadi kayak kita tuh pengen ngebales gitu apa yang terjadi di masa lalu. Nah, inilah hal-hal yang kita alami atau perasaan-perasaan yang kemudian kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya adalah kita terus diperhadapkan dengan perasaan-perasaan seperti ini. Nah, teman-teman, dalam firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Dia adalah orang yang gak asing lagi, tokoh Alkitab yang sering sekali kita dengar. Nah, Yusuf punya masa lalu yang tragis atau masa lalu yang menyedihkan gitu ya. Tapi hebatnya adalah Yusuf ini jadi orang yang berhasil berdamai dengan masa lalunya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat kisah kehidupan Yusuf di dalam Kejadian 37 misalnya, di sana diceritakan bagaimana Yusuf ini dijual oleh saudaranya sendiri, dijual oleh keluarganya sendiri. Orang terdekatnya dia, orang yang seharusnya melindungi dia, orang yang seharusnya support dia mungkin, tapi malah menjual dia ke Mesir, ke tempat yang jauh di mana Yusuf nggak kenal siapa-siapa. Nah, kemudian apakah penderitaan yang dialami Yusuf itu berhenti sampai di situ? Enggak. Di pasal 39 misalnya diceritakan bahwa pada saat Yusuf ada di Mesir, kemudian dia bekerja dengan seorang tuan, di sana dia difitnah. Dia kemudian pada akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Karena apa? Karena hal yang tidak dia lakukan. Dia difitnah melakukan hal yang tidak pernah dia lakukan. Nah, seharusnya masa lalu, kejadian-kejadian dialami oleh Yusuf, masa lalunya itu sudah cukup bikin dia jadi orang yang mungkin waktu dia ingat masa lalu dia bakalan dendam. Mungkin dia benci, mungkin dia marah, atau mungkin dia kecewa dan lain sebagainya. Tapi Yusuf dalam cerita di dalam Alkitab, dalam Kejadian, Yusuf diceritakan bukan jadi orang yang demikian.
Dia jadi orang yang hebat, dia jadi sosok yang hebat karena dia berhasil berdamai dengan masa lalu. Nah, melalui kehidupan Yusuf ini, kita akan belajar apa saja langkah-langkah yang bisa kita ambil dari kehidupan Yusuf sehingga kita juga bisa berdamai dengan masa lalu kita. Yang pertama adalah menerima masa lalu. Kita mau baca dalam Kejadian pasal 45 ayat yang keempat. Nah, di sini dikatakan begini. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Nah, di dalam ayat ini diceritakan bahwa pada saat ini Yusuf itu sudah bertahun-tahun terpisah dengan saudara-saudaranya. Sampai pada suatu ketika Yusuf menjadi orang yang memiliki pangkat tertinggi di Mesir, begitu. Nah, di sana dia jadi orang yang sangat berpengaruh dan kemudian nggak sengaja dia ketemu lagi sama saudara-saudaranya. Dan pada saat dia bertemu di sana, Yusuf itu berkata, kalau akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Nah, pada saat itu Yusuf ingin mengatakan bahwa hey, aku ini loh, dia mengakui bahwa aku adalah saudara yang kamu jual waktu itu. Dia tidak menolak kenyataan bahwa pada waktu itu dia dicurangi oleh saudara-saudaranya, dia diperlakukan tidak adil. Dengan kata lain, Yusuf ingin menunjukkan bahwa dia menerima keadaan itu. Dia menerimanya sebagai bagian dari kehidupan dia, bahwa kenyataan pahit yang pernah dialami dulu pada saat dia dijual, dia sedang mengatakan bahwa aku menerima itu sebagai bagian dari masa laluku. Nah, teman-teman, bagaimanapun kita berusaha, sekeras apapun kita berusaha, sebanyak apapun kita menyesali masa lalu kita, masa lalu tidak pernah berubah. Jadi kalau misalnya hari ini kita berpikir begitu ya, atau kita mempermasalahkan masa lalu kita, misalnya kita mikir, aduh saya nyesel nih, seandainya saya nggak ambil jurusan kuliah ini, atau seandainya saya nggak kerja di perusahaan ini, mungkin hidup saya jadi berbeda begitu ya. Kalau kita terus-terusan berpikir seperti itu, justru kita akan semakin terus-menerus terseret ke dalam pergulatan yang tidak ada ujungnya. Ini adalah seperti perang yang kita nggak tahu ujungnya di mana. Dan diri kita ada di situ. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf? Yang dapat kita pelajari adalah kita menerima masa lalu itu menjadi sebuah bagian atau menjadi suatu bagian dari kehidupan kita. Kalau kita mampu menerima masa lalu kita apa adanya, maka itu akan menciptakan suatu kelegaan. Kelegaan yang sangat luar biasa bagi diri kita, baik untuk kita sekarang atau untuk kita di hari-hari ke depan. Nah, kemudian langkah kedua yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yusuf, bagaimana dia dapat berdamai dengan masa lalunya adalah mengakui perasaan yang dia alami dengan jujur. Kita mau baca di Kejadian 45, masih di pasal yang sama. Ayat yang pertama sampai yang kedua. Saya akan bacakan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Nah, di ayat ini kita melihat bahwa Yusuf meluapkan atau dia mengekspresikan apa yang dia rasakan. Di ayat 2 dibilang dia menangis keras-keras. Nah, teman-teman, salah satu ciri orang yang belum berdamai dengan masa lalu adalah seringkali seseorang itu berbohong tentang apa yang dia rasakan. Nah, mungkin kita sering dengar orang bilang, oh enggak, aku baik-baik aja gitu ya. Kamu gimana? Mungkin kita tanya teman kita, kamu gimana keadaannya atau gimana perasaan kamu sekarang? Lalu dia bilang,
baik-baik aja, aku kuat kok, aku tegar gitu ya, aku nggak apa-apa gitu. Nah, tapi terkadang ada orang-orang yang berkata demikian, tapi dalam hatinya sebenarnya dia tidak baik-baik saja gitu ya. Waktu dia sendirian, disitulah mungkin dia menyadari bahwa oh ternyata dia masih terluka. Nah, orang-orang yang seperti ini yang sebenarnya dia masih terluka atau dia sebenarnya masih nggak baik-baik aja, tetapi dia ingin menunjukkan kepada orang bahwa dia baik-baik saja. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang belum berdamai dengan masa lalu. Nah, kecenderungan orang untuk berbohong tentang perasaan dia yang sebenarnya yang menyangkut masa lalu itu adalah hal yang paling umum atau paling banyak orang lakukan begitu ya. Tapi kalau kita baca kisahnya Yusuf tidak melakukan hal yang demikian. Dia mengakui dengan terang-terangan, dia mengakui dengan jujur apa yang dia rasakan. Nah, di ayat 2 di situ dikatakan setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Kalau kita ngebayangin keadaan ini, gimana caranya dia bisa nangis sekencang itu sampai semua orang dengar. Sebenarnya dia sedang tidak menyembunyikan apa yang dia rasakan. Yusuf sedang jujur dengan apa yang dia rasakan. Mungkin pada saat itu dia sedih, campur aduk ya pasti rasanya kalau dia ketemu sama saudara-saudaranya lagi. Mungkin dia sedih, mungkin juga dia marah, mungkin juga dia hatinya sakit begitu ya. Nah, tapi Yusuf tidak menutupi hal itu. Bahkan di pasal 50 ayat 20 misalnya. Di situ dikatakan bahwa Yusuf berkata, "Kamu memang mereka-rekakan yang jahat kepadaku." Dia berkata seperti itu. Nah, di situ dia juga menyatakan bahwa memang dia mengakui kalau saudara-saudaranya itu sengaja melakukan kejahatan kepada dia. Dia tidak menutupi sama sekali. Nah, teman-teman, mengakui ini hal yang memang di dalamnya kadang kita juga malu untuk melakukan itu. Mungkin kita ngerasa kalau aku ngakuin pandangan orang ke aku gimana gitu ya. Kita mungkin panik dengan hal-hal seperti itu. Kalau aku bilang iya memang aku sakit hati atau iya memang perasaan aku terluka kalau dia melakukan itu di masa lalu gitu ya. Atau kita jadi malu dengan pandangan-pandangan orang. Tapi ingatlah teman-teman bahwa kalian tidak perlu malu untuk melakukan itu. Akui saja apa yang kita rasakan. Jujur saja minimal kepada diri kita sendiri. Jujur bahwa apa yang kita rasakan saat itu bagaimana gitu ya. Nah, mengakui apa yang terjadi di masa lalu atau mengakui apa yang kita rasakan merupakan langkah penting, langkah kedua yang juga penting untuk menuju langkah selanjutnya agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. Nah, langkah ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf? Langkah ketiga adalah melepaskan penderitaan kita melalui pengampunan. Nah, teman-teman, pada saat kita sudah menerima masa lalu kita, menerima hal-hal yang sudah terjadi, kemudian kita mengakui perasaan kita mengakui berbagai peristiwa yang mungkin menyakitkan kita, maka langkah selanjutnya adalah melepaskan pengampunan. Banyak orang kadang berpikir, ya kalau saya mengampuni itu bermanfaat buat dia gitu ya, dan bukan bermanfaat bagi saya. Nah, tapi sebenarnya pandangan ini itu salah. Karena pada saat kita mengampuni bukan cuman untuk dia, tapi itu juga untuk kita. Karena pada saat mengampuni kita sedang melepaskan atau kita sedang terbebas dari jerat-jerat masa lalu atau dari perasaan benci, perasaan dendam mungkin, perasaan tidak suka dan lain sebagainya. Kita sedang melepaskan semua perasaan-perasaan itu. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Makanya dia bisa jadi orang yang bebas. Kalau kita baca di seluruh ayat pasal 45 sampai di akhir ini ada 28 ayat. Kalau kita baca terus sampai habis, di sini tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan kalau Yusuf itu dendam,
benci atau marah sama saudara-saudaranya, tidak. Justru di dalam ayat ini kita melihat kalau Yusuf itu malah membantu saudara-saudaranya. Membantu dengan senang hati, dengan sepenuh hati, dengan ikhlas begitu. Nah, mengapa Yusuf bisa melakukan itu? Karena dia sudah mengambil langkah untuk mengampuni. Yusuf membantu saudara-saudaranya dengan senang hati. Nah, teman-teman, bagaimanapun bentuknya masa lalu kita, bagaimanapun rumitnya masa lalu kita, ini adalah kenyataan yang tidak pernah bisa kita rubah. Cerita tentang mesin waktu lah, time travel lah, itu cuma cerita fiksi. Nyatanya, kenyataan yang harus kita hadapi adalah masa lalu itu tetap ada dan tidak bisa kita rubah. Bahkan perasaan-perasaan yang ditimbulkan sama yang namanya masa lalu itu juga masih tetap ada. Nah, kalau ada di antara teman-teman mungkin yang saat ini masih merasa malu, menyesal mungkin, atau ingin merubahnya, atau bahkan masih ada perasaan-perasaan tidak enak, marah, benci, dan lain sebagainya. Yuk, jangan pernah ragu untuk menerima bahwa masa lalu itu adalah bagian dari kehidupan kita. Termasuk mengakui semua perasaan yang ada di dalamnya. Mau itu senang, mau itu sedih. Kemudian yang terakhir adalah melepaskan pengampunan terhadap hal tersebut. Jika kita melakukan 3 hal ini, teman-teman, maka kita itu telah membuka tali-tali masa lalu yang menjerat kehidupan kita. Sehingga pastinya kita akan jadi orang yang bebas, orang yang bisa mengasihi orang dengan tulus, mengasihi orang lain dengan tulus, dan dengan sepenuh hati kita. Nah, Philip Brooks adalah seorang tokoh kekristenan. Dia bilang begini, Tuhan tidak akan membuang masa lalu saudara yang menyakitkan. Dia akan menggunakannya untuk membentuk masa depan saudara yang penuh kebahagiaan. Teman-teman, Tuhan merancangkan kehidupan manusia itu dengan sempurna. Termasuk kalau kita juga tidak bisa kembali ke masa lalu, yaitu bagian dari rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk mendidik kita, supaya kita jadi orang yang lebih baik lagi ke depan. Masa lalu gak bisa kita ubah. Yang kita lakukan adalah, yang harus kita lakukan adalah berdamai dengan hal-hal itu. Melalui kehidupan Yusuf, kita belajar 3 langkah yang dapat kita lakukan supaya kita bisa berdamai dengan masa lalu. Yang pertama adalah menerima, yang kedua mengakui, dan yang ketiga melepaskan pengampunan terhadap hal-hal yang mungkin masih menyakiti kita. Mari kita melepaskan hal-hal ini, kita melepaskan tali-tali di mana kita terjerat dengan masa lalu kita supaya hidup kita jadi lebih baik, supaya hidup kita jadi lebih bebas ke depannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya percaya Tuhan akan memakai kita, bahkan masa lalu kita, untuk menjadikan kita berkat bagi semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang datang kepada setiap kami hari ini. Kami belajar bahwa kehidupan kami adalah rangkaian yang tidak terputus antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami jika mungkin ada di antara kami yang masih bermasalah dengan masa lalu kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan menolong dan menguatkan kami sehingga kami mampu melepaskan pengampunan terhadap hal-hal yang mungkin masih menyakiti hati kami. Tuhan, kiranya kami menjadi orang-orang percaya, menjadi anak-anak muda yang semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan jika kami belajar dari kehidupan Yusuf yang sangat luar biasa. Kami bersyukur melalui kehidupannya kami dapat belajar bagaimana kami menjadi orang-orang percaya yang semakin berkenan di hadapan Tuhan.
Kami berdoa Tuhan kiranya firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami meminta bantuan dari Roh Kudus yang akan terus memimpin kami untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin serupa dan seturut dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Kami senang Anda dapat bergabung bersama kami. Selama bulan April, ibadah sudah diperbolehkan untuk jemaat usia 15 tahun ke atas. Kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Kegiatan KKW, KKP diadakan secara online melalui Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Kami mengundang Anda dalam setiap kelompok kecil Sharon dan dalam setiap kegiatan yang ada. Let us be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.